that's okay with me. Now I'm diplomatic status, baby, stay away from me. I didn't ruin. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Telsa TV. Podcast yang nemenin kalian obrolan santai tapi penuh dengan informasi penting. Betul banget, gak cuma santai, tapi kita juga bakal membahas topik yang relate banget sama kehidupan kalian. Khususnya buat kalian yang masih kelas 9 SMP. Nah, hari ini saya membahas tentang topik yang panas banget nih. Ya, yaitu tentang SPMB 2026. Buat kalian yang bingung mau lanjut kemana, mau pilih jurusan apa, dan atau bahkan masih belum kepikiran sama sekali. Tenang, kalian gak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Dan di podcast ini kita bakal nemenin kalian buat cari jawabannya. Kita bakal bahas dari jadwal pendaftaran, cara memilih sekolah, sampai ngebedah jurusan satu persatu. Oke, kita mulai dari yang basic dulu. SPMB itu sebenarnya apa sih? SPMB itu singkatan dari Seleksi Penerimaan Murid Baru. Jadi ini adalah proses buat kalian masuk ke sekolah lanjutan, khususnya SMK atau SMK. Nah, dan ini penting banget. Sampai sekitar Juni tergantung kebijakan sekolah. Karena ini adalah langkah awal buat masa depan kalian. Nah, biasanya SPMB itu dibuka sekitar bulan Januari Dan berlangsung sampai Juni tergantung kebijakan sekolah. Tapi yang sering jadi masalah itu banyak yang tertunda-tunda. Betul banget. Banyak yang mikir, nanti aja. Sama masih lama. Padahal tahu-tahu kota udah penuh. Makanya penting banget buat kalian catat jadwal. Pantau info sekolah dan terakhir jangan malas cari informasi tentang sekolah tersebut. Biasanya juga ada beberapa jalur pendaftaran Sepertinya kayak jalur prestasi buat kalian yang punya nilai bagus atau punya prestasi yang bagus. Yang kedua, jalur zonasi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. 3 jalur reguler umum untuk semua siswa. Dan masing-masing jalur punya kelebihan masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial, yaitu milih sekolah. Ini nih yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar banget. Serius banyak yang cuma ikut temen. Padahal belum tentu cocok. Misalnya teman kamu masuk jurusan desain, Tapi kamu nggak bisa masuk jurusan itu. ya bakal berada di tengah jalan sih. Makanya sebelum milih sekolah, kalian harus kenal diri sendiri dulu. Tanya ke diri sendiri, aku sukanya apa, aku kuatnya di bidang apa, dan aku pengen jadi apa ke depannya. Selain itu, perhatikan juga 1. Fasilitas sekolah. Apakah lengkap mendukung belajar? Yang kedua, lingkungan nyaman atau tidak. 3. Guru, apakah ngajarnya enak atau tidak? Yang keempat, kegiatan tambahan ekstrakurikuler yang juga penting.
Nah, sekolah bukan cuma soal nilai tapi juga pengamalan. Pengalaman. Karena sekolah bukan cuma soal nilai tapi juga pengalaman. TKJ itu cocok banget buat kalian yang suka teknologi. Kalian bakal belajar yaitu yang namanya jaringan komputer, instalasi internet, dan server. Bahkan bisa setting wifi, kabel, dan lain-lain. RPL. RPL itu dunia coding. Nah, belajar bikin website, aplikasi, dan game sederhana. Cocok buat yang suka logika dan pemrograman. DKV atau multimedia, yaitu ini jurusan yang kreatif. Dengan cara belajar desain grafis, editing video, dan fotografi. Cocok buat konten kreator yang di masa depan. TKR atau teknik otomotif buat yang suka otak-atik mesin atau otak-atik motor ataupun mobil. Nah, seperti itu belajarnya kayak memahami teknologi dan seperti memasang mesin juga DKR. Nah, dulu tuh saya juga salah pilih loh. Serius? Iya, awalnya ikut temen, tapi ternyata nggak cocok sama jurusan yang saya pilih. Nah, itu pelajaran yang penting banget. Akhirnya harus adaptasi dari nol lagi. Makanya buat kalian jangan sampai ngalamin hal yang sama seperti Mas Fatur. Nah, dari itu cari info yang sangat baik. Dan dari itu mencari info yang sepenting-pentingnya dari jurusan tersebut. Gak kerasa ya obrolan kita udah sampai akhir nih. Dari awal sampai akhir kita bahas semua soal SPMB. Harapannya itu harapannya kalian jadi lebih siap Dan gak jadi bingung. Ingat, masa depan kalian dimulai dari keputusan hari ini. Jadi jangan asal pilih ya. Sampai jumpa di Tisla TV podcast berikutnya.